Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Nah, mari kita rame-rame bikin konten YouTube yang positif, yang mendidik. Nah, kita kali ini bersama narasumber luar biasa, tamu kita, yaitu Dr. Nur Vivi Arliani, spesialis mata, Magister Manajemen Rumah Sakit. Dan kali ini akan membahas persoalan kesehatan mata, yaitu katarak. Dan perlu Anda ketahui, Ibu Dr. Nur Vivi Arliani SPM ini adalah direksi Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah di Jalan Cokroaminoto. Nah, saudara-saudara, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya video ini lebih bermanfaat bagi orang-orang lain, sanak saudara, dan sebagainya. Nah, marilah kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nur Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Oke, Dok, pertanyaan orang awam bagi saya adalah, mungkinkah orang tidak katarak ketika masa tuanya, Dok? Pada umumnya orang pada masa usia tua itu mengalami katarak karena memang sebenarnya katarak itu adalah proses alamiah ya, Prof. Yeah. Nah, penuaan atau aging proses gitu ya. Yeah. Ada beberapa orang yang kemudian tidak katarak ya. Seperti kalau adanya mungkinkah orang tua itu tidak ubanan gitu ya. Oh ya. Kan ada yang sampai sepuh itu belum maksudnya ubannya masih sedikit itu ada gitu ya. Oke. Kan katarak. Tapi memang proses penuaan itu tidak bisa dihentikan. Mungkin dihambat atau ini bisa diperlambat prosesnya. Begitu. Jadi ya mungkin saja mungkin ada yang memang belum sampai usia mengalami katarak sudah meninggal ya itu. Ya. Jadi pilihan meninggal awal atau katarak. Iya. Ya. Jadi persentasenya kecil tapi, Dok, ya. Memang cadangan orang itu kalau tua, semakin tua itu peluang kataraknya besar karena itu adalah identik dengan proses penuaan dan aging itu tidak bisa di stop, tidak bisa dihindari. Begitu, Dok? Iya. Kalau sebetulnya angkanya kalau dibilang kecil ya relatif ya, Prof. Karena di Indonesia itu sekitar 1,31 sampai 1,5 juta orang itu mengalami katarak. Itu penelitian terakhir tahun 2020 begitu. Jadi lumayan besar juga kalau hitung secara ekonomis, kalau orang 1,5 juta orang katarak kemudian tidak bisa bekerja dengan bagus gitu, nilai ekonomisnya juga rendah gitu. Apalagi kalau kataraknya dua-duanya dia harus mendapat bantuan orang misalnya untuk menuntun dan lain sebagainya, kan menjadi orang lain juga mungkin tidak bisa ini ya, nilai ekonomisnya juga akan turun. Untuk memperlambat supaya jatahnya katarak itu tidak segera datang gimana, Dok? Kalau orang tua, insya Allah saya belum ini, jadi gimana, Dok? Atau mungkin saya terangkan dulu mengenai katarak ya. Oke, Bu. Katarak itu adalah keruan pada lensa mata ya. Kalau kita itu penglihatan itu kita ibaratkan saja seperti kodak kalau zaman dulu ya, Prof. Kodak ya. Kan ada sistem lensanya, ada kemudian kalau dulu masih pakai film ya, Prof ya. Oke. Cuci cetak gitu kan. Nah, film itu kalau di bagian mata adalah retinanya, penerima sinarnya. Oke. Nah, kalau katarak itu yang kotor, yang kemudian buram itu adalah sistem lensanya. Oh, lensanya. Asal filmnya atau retinanya masih bagus, kalau lensanya yang kotor tadi kita ganti dengan lensa yang baru, yang bisa memfokuskan ke
retina itu akan tetap bisa melihat lagi. Ya. Oke. Begitu. Ya. Nah, tingkat kekeruhan macam-macam, ada sampai buram sekali, sampai kalau kita melihat itu, loh kok matanya di tengah-tengah ada putihnya gitu ya. Oh itu ya. Gitu ya. Kemudian nggak melihat sama sekali. Mungkin melihatnya bisa membedakan mana gelap mana terang kalau kita kasih senter. Nah itu adalah katarak. Oh jadi dok, yang secara kasat mata orang katarak itu ada bintik putih-putih di matanya ya? Di Ya, iya, tengah. di bagian tengah, di pupilnya. Oh, Bagian. pupil. Itu yang sudah matang, Prof. Ya. Orang awam bilang sudah matang gitu, atau kalau saya bilang sudah matur begitu. Tapi kalau yang belum matang ya seperti biasa-biasa saja, tapi ada gangguan penglihatan, Prof. Misalnya, saya kalau kena matahari menjadi silau begitu ya, menjadi gelap nggak jelas. Kemudian kalau agak sore mendekati maghrib kok tambah jelas. Nah, itu kita harus curiga. Kemudian orang-orang yang tadi saya waktu muda saya nggak pernah pakai kacamata. Ini tiba-tiba kok setelah tua menjadi minus begitu ya. Nah, itu juga kita harus curiga bahwa ini awal-awal dari katarak. Biasanya kan orang tua kan plus ya. Itu karena lensanya menjadi kaku, tapi ini kok saya menjadi minus begitu. Nah, itu juga harus curiga bahwa mungkin ini awal katarak, apalagi usia sudah di atas 50 ya. Wow. 50. Saya sudah jatahnya ini berarti. Ya, tapi Prof bagus belum katarak ya. Jadi memang begitu. Nah, tadi Prof kan tanya bisa nggak misalnya dicegah. Sebenarnya kalau kita menghentikan aging proses itu tidak bisa karena itu sudah sunatullah. Tapi kalau kita bagaimana menghambat itu bisa ya. Seperti kan kalau ibu-ibu ya, Prof pengen cantik, bagaimana kulitnya kemudian tidak banyak flek coklat gitu ya. Ya betul. Itu kan juga sepertinya menghambat proses penuaan. Demikian juga dengan katarak ini. Jadi memang ada beberapa penelitian bahwa kalau kita kan hidup di garis khatulistiwa ya, banyak UV kena sinar ultraviolet. Nah, seperti kalau kulit banyak sinar ultraviolet, katanya dokter-dokter kulit itu juga nggak bagus. Demikian juga dengan mata, ya, Prof. Kita harus menghindari kena sinar ultraviolet karena ada beberapa penelitian juga menjelaskan tentang itu. Kemudian kita banyak mengkonsumsi antioksidan karena antioksidan itu juga bagus untuk menghambat proses dari proses penuaan itu. Tapi kan antioksidan in general, tidak antioksidan khusus mata, Dok ya. Sebenarnya ya vitamin apa itu E, A, D itu juga bagus ya. Untuk mata sendiri ya vitamin-vitamin itu juga bermanfaat, tapi juga ada vitamin-vitamin yang pakai isinya lutein, zeaxanthin dan itu kalau nggak salah banyak di ikan salmon ya. Iya. Salmon. Tapi sayangnya kalau untuk konsumsi awam kan jadi mahal ya. Sayuran, buah-buahan gitu aja cukup. Kemudian kalau misalnya kita pergi keluar ke tempat yang terpapar matahari yang banyak begitu ya, pakailah pelindung begitu. Dalam arti pakai kacamata gelap gitu, Dok ya. Monggo gini, kacamata yang itu kacamatanya itu menyerap UV, jadi tidak meneruskan ke mata gitu. Ya. Gelap, tapi kalau itu loh seperti kaca mobil itu kan ada UV absorpsinya berapa persen gitu ya. Nah, gitu. Jadi ketika orang menjelang tua, katarak pasti datang, maka dia harus rajin-rajin. Apakah mencegahnya? Bukan mencegah, menghambat. Ya, sebetulnya jangan pas sudah tua. Sebenarnya kita dari usia muda itu dibiasakan ya, Prof. Banyak makan sayur, makan buah begitu. Nah, kalau usia tua memang sebaiknya juga mengurangi yang berlemak-lemak.
banyak. Oh iya iya iya. Ya, Nah, ya itu. saya rubah itu juga. Tapi kebiasaan sejak muda itu juga perlu diperhatikan gitu. Nah, itu yang bagus demikian gitu, Prof. Oke. Nah, katarak dok, itu termasuk apa? Misalnya ganti lensa, itu termasuk barang mudah atau susah dok? Iya, Prof. Kita itu sekarang sudah teknologinya sangat canggih ya, sangat modern. Mungkin Prof dulu perso guru-guru saya ya, almarhum guru-guru saya itu dulu kalau operasi ya non sewu, kalau orang sekarang mendengar itu ya agak Ngeri. menakutkan ya, katanya matanya disayat. Kalau orang orang awam tuh persepsinya malah, "Duh, kalau operasi kata mata itu matanya dilepas ya." Enggak, itu enggak betul. Kalau mata dilepas ya otomatis matanya nggak bisa dikembalikan lagi atau untuk melihat Oh. lagi. Jadi kalau zaman dulu memang dibuka sedikit gitu ya, terus diambil lensanya. Kalau zaman sekarang enggak, Bro. Zaman sekarang tuh cuman seperti kita dimasukkan kayak sebesar apa itu pen gitu ya, kecil sekali, cuman saya tanya 2 mili, 2,5 mili. Wow. Y, Ya. atau ada yang lebih kecil lagi begitu. Nah, nanti katarak itu kan sebetulnya eh, agak keras ya, Prof. Jadi itu dihancurkan di dalam kemudian disedot aja. Nah, kalau sudah bersih itu fungsi yang kita keluarkan tadi akan digantikan dengan lensa artifisial ya, Oke. kemudian dimasukkan Jadi gitu. dok, dihancurkan itu dalam arti lensa bawaan dari Ya, ya lensa kita, lensa buatan Allah ya. Allah. Karena Ya. sudah putih, sudah nggak bisa lagi ditembus sinar, itu kemudian kita bersihkan. Setelah bersih, itu tinggal kantongnya kan juga jernih, transparan begitu ya. Nah, itu Oh, kita masukkan lensa buatan. Lensanya itu sekarang juga sudah canggih, Prof. ya. Jadi lensa itu gimana bisa masukkan lensa itu bundar kira-kira berapa mili gitu ya. Oh, Nah, itu masukkannya lensanya itu kita lipat, kemudian kita masukkan lewat pen tadi ya. Nah, kita akan membuka sendiri begitu. Jadi enggak serem-serem amat. Jadi enggak ya, ya, pakai ya. dijahit dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak perlu dijahit itu dok. Enggak, kalau zaman dulu iya, kalau zaman maaf Prof J, yang saya itu dulu pernah dioperasi katarak tuh enggak boleh bangun tidur 3 hari gitu ya. Kepalanya nggak boleh miring kanan miring kiri, kadang-kadang apa dipakai bantal di kanan kirinya Ya, gitu ya, kan. ya. Ya. Nah sekarang enggak, sekarang sudah begitu selesai ya sudah bagus aja, bisa apa istilahnya aktivitas normal, meskipun ya kita harus kasih tahu jangan sampai infeksi, jangan sampai kena air dulu dan lain sebagainya begitu, Prof. Ya. Berarti luar biasa dok. Saudara saya 5 tahun yang lalu operasi katarak ini di sini di Jogja itu matanya harus ditutup 3 hari dok. Katanya sekarang begitu operasi langsung bisa boleh melek ya, ya Ya, dok. ya, ya. Sebetulnya mungkin itu kasus per kasus nih, Prof. Mungkin Oke. ada kasus lain yang saya nggak tahu gitu. Tapi sekarang cuma ditutup dengan dove aja. Jadi dove-nya itu juga transparan kan, jadi dia bisa melihat. Sayang kalau misalnya yang buta dua-duanya kemudian dioperasi satu dulu masih ditutup dengan kasa begitu kan, jadi dia nggak bisa langsung melihat. Tapi sekarang dove-nya itu transparan aja, Prof. Jadi Iya. langsung melihat begitu. Mengapa dok itu kalau operasi kok selalu satu-satu ya? Kenapa nggak dua sekaligus sekaligus apa sekaligus ribetnya gitu? Ya, begini Prof. Kalau pada kasus-kasus yang sulit, misalnya orangnya sudah sepuh, harus pakai general anestesi dan sebagainya, maka dokter akan mempertimbangkan sudah daripada 2 kali ya langsung aja apa sekaligus 2 begitu. Tapi memang prosedurnya seperti itu satu-satu. Apalagi non sewu loh Prof. Sekarang kan zamannya orang pakai BPJS ya. Nah, Oke. BPJS itu nggak bisa langsung mata kanan kiri begitu Prof. Jadi memang harus menunggu dulu supaya bisa ada rujukan kembali begitu. Jadi kecuali kasus yang sulit, misalnya kasus anak-anak
anak-anak itu juga bisa katarak loh, Prof. Ini ya. Masya Allah. Kalau itu berarti genetik ya, kalau anak-anak sudah katarak? Ya, kalau anak-anak itu kelainan genetik atau memang dia ada sindroma, misalnya sindrom rubella ya, virus ya, begitu kena virus pada waktu ibu hamil, kemudian lahir, kok anaknya ininya, kemudian ada mata satunya putih atau bahkan kedua-duanya. Tapi biasanya ada gejala lain sih, gejala di jantungnya atau di telinganya. Jadi itu katarak memang bisa dari bayi sampai sepuh ya, tapi mostly kebanyakan itu adalah kasus katarak itu adalah aging proses. Ada juga katarak karena non sewu Prof, kecepret atau apa gitu ya, itu katarak yang karena trauma ya, atau pada waktu begini Prof, kebetulan hobinya tenis, pada waktu tenis itu kemudian matanya kena itunya bulan semet sekatan ya. Mungkin tidak saat itu terjadi katarak, tetapi beberapa tahun kemudian kok timbul katarak di mata yang kena bola tadi. Sedangkan mata satunya bersih, tidak ada apa-apa. Nah itu dokter akan curiga, apa ini pernah terjadi suatu trauma pada mata yang terkena katarak tadi. Jadi aging proses itu biasanya dua-duanya, Prof. Meskipun kadar kekeruhannya tidak sama. Gitu. Jadi kalau satu mata kita harus curiga. Dok, pertanyaan terakhir, Dok. Adakah hubungan dengan resep panjenengan yang banyak diikuti oleh teman-teman saya di episode pertama Formula 20-20-20 itu bisa membuat awet lensa kita sehingga jatah kataraknya itu nanti gitu. Bisa, kalau itu belum banyak penelitian, tapi saya kira tidak banyak berhubungan ya, Prof, ya, karena itu hanya untuk kelelahan mata yang menyebabkan kemudian terjadi gangguan penglihatan ya, yang computer vision syndrome begitu. Tapi penelitian tentang itu kemudian hubungannya dengan katarak kok belum. Tapi kalau sinar ultraviolet itu memang ada ya. Jadi mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, hubungannya pemakaian gadget kemudian timbulnya suatu katarak dini yang lebih awal begitu. Karena sinar-sinar, ada sinar biru kan dari apa itu gadget itu yang membuat mata lelah dan sebagainya. Oke. Terima kasih dokter, informasinya yang luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat bagi para pemirsa supaya menyadari bahwa katarak itu adalah suatu proses bersamaan dengan penuaan sehingga nggak usah takut, dan kalau operasi pun sangat sederhana, hanya dicuik dikit masukin udah beres. Terima kasih Ibu Dr. Nur Siti Arliani, mudah-mudahan selalu sehat. Insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.